Oke teman-teman, ketemu lagi barengan aku ya di channel Oh Ternyata Gitu. Jadi pada kesempatan ini aku mau sharing ya. Ini karena Sony A6000 ku, dia ini dial shutter speednya tuh sering kembali. Nah, oke, nih. Jadi banyak sekali problemnya di sini ya. Ini emang kamera perang ya dari tahun 2017 beli aku. Itu belinya bekas. Nah, di bawah ini ada banyak banget eh, apa? Banyak banget skrupnya ya. Di bawah sini ada 5 skrup teman-teman. Satu 2 3 dan di dalam sini ada 3 skrup di dalam tempat baterainya ya. Kelihatan nggak? Aduh, ya ini sorry soalnya nggak fokus ya. Oke, nah di dalam ini ada 3, satu itu di ujung, dua di ujung juga. Nah, kemudian ada juga oh untuk di bawah viewfinder ada satu, dan kebetulan viewfinderku ini juga udah putus fleksibelnya ya teman-teman. Terus kemudian di bawah hotshot juga ada. Nah ini di bawah viewfinder itu ada teman-teman. Ini viewfinderku kabel fleksibelnya juga putus, kayaknya udah waktunya ganti. Ya aku ganti sendiri aja teman-teman, modal nekat gitu ya. Nah oke, yang pertama kita siapkan obeng plus atau obeng kembang ya. Kemudian ini sama obengnya yang agak besar dan juga pinset ya teman-teman ya. Ini jadi cuma 3 alat. Oke, yang pertama kita eksekusi dulu ya. Nah, kita mulai dari bawah nanti. Sebentar, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Oke deh, kita pinggirin dulu ya. Yang nggak dipakai, kayaknya kita pakai yang panjang aja lebih enak kayaknya nih. Oh iya, satu lagi, kita membutuhkan yang namanya cutter. Ini cutter ini untuk membuka dial apa nih? Ada kayak putaran itu loh untuk mata yang min dan juga plus, tempatnya di sini. Oke, nah kita pinggirin dulu alat-alat yang lainnya. Ini sengaja nggak aku skip ya teman-teman ya, jadi biar tahu semuanya. Nah, yang pertama di baut bawah ini ada 3. Nah, kita buka di sini dulu. Nah, kita taruh bautnya nanti di tempat yang aman biar nggak ketukar. Yang bawah-bawah ini hitam teman-teman warnanya bautnya ya, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau di punya saya ini hitam, rata-rata sih hitam, dan ukurannya sama yang di bawah sini ada 3. Kalau saya sih saya buat gambar dulu, saya gambar di kertas, saya kasih double tip, kemudian untuk baut-bautnya sendiri kita tempelkan ke double tip itu, nanti kita gambar polanya di tempat-tempat bautnya ya. Nah ini agak sulit teman-teman, jadi harus dibantu pakai pinset sama cutter juga. Sorry teman-teman kalau nggak fokus ya. Iya, oke, bentar. Udah dapat, kita tempelkan dulu. Ini ketika saya bongkar Sony ini, yang dulunya dial juga udah. Nah kemudian di sini ada baterai juga, ada baut teman-teman ya, ada 3. Gunakan obeng yang panjang dan juga yang ada magnetnya ya. Oke, sorry nggak fokus. Kita buka dulu teman-teman. Itu di pinggir atas ada 1. Nah ini bautnya. Terus kemudian di bawah sini juga ada 1 lagi di dekatnya memori, tempat slot memori itu ada. Sorry teman-teman kalau di sini agak ramai soalnya lagi di pinggir jalan. Memang tempatnya di pinggir jalan ya. Jadi mohon maaf kalau tempatnya berisik dan banyak kendaraan yang berlalu lalang ya teman-teman ya. Nah itu oke. Untuk bautnya yang bawah sudah kita buka semua. Lanjut, kita ada baut yang ada di bawah flash teman-teman. Kita tekan tombol flashnya. Nah di situ ada 2. Ya, kita buka dulu. Oke.
ada 2 nih. Kalau pengen nggak ketelesut ya dikasih pola aja, nanti digambar bawah flash ada 2 tempatnya, di sini sama di sini, di titik-titik gitu aja. Kemudian ditempelin ke double tipnya. Jadi pasti nanti untuk bautnya nggak bakal ketukar dengan yang lainnya teman-teman. Oke, ini udah yang kedua, di atas ada 2, terus kemudian kita congkel ya. Untuk min plusnya ada dial apa ini namanya ya, jadi untuk orang yang matanya mungkin ada yang penglihatannya minus atau plus, kan di situ ada dekatnya viewfinder itu ada dial putaran kayak gitu. Nah itu di bawahnya ada di tengahnya itu ada kayak apa ya, tutup mika tapi warnanya hitam gitu teman-teman. Nah di baliknya mika itu ada skrup, ada baut juga ya, ada skrupnya juga. Nah, kita tutup lagi flashnya, terus kemudian kita lepas dulu ya untuk tempat gantungannya itu, strapnya. Di bawahnya juga ada skrup 1 ya teman-teman, ada 2 di situ. Di bawah tulisan wifi ada 1, kemudian di dalam port itu di sampingnya itu ada tempat port HDMI dan juga USB micro itu. Nah itu di situ ada skrup 1, nah, bisa dibuka. Nah ini dia. Oke, kita amankan dulu teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini nggak perlu dilepas, ini tanpa dilepas pun bisa, tapi kalau saya biar nggak ganggu kayak gitu mending dilepas aja ya teman-teman ya. Oke, agak lama ini. Nah ini kita harus melepas pelindung plastiknya dulu, kemudian kita lepas. Nah tuh, nih kita lepas, agak sulit. Nah, udah dapat. Oke, terus kemudian kita buka skrup yang ada di bawah viewfindernya ya teman-teman ya. Nah ini ada 2 skrupnya, kita buka dulu. Aduh sorry, ketutupan tanganku ya teman-teman ya. Wis nggak apa-apa wis. Nah, jalanan ramai banget di sini. Di sini ada 2 yang sejajar skrupnya. Nah, kita buka pelan-pelan dulu. Masih sisa 1 ya. Nah, kita lepas. Untuk dial yang ada di dekat viewfinder itu ada. Diambil aja, diamankan ya, soalnya itu kecil banget barangnya. Nanti takutnya kalau jatuh terus hilang. Nah ini kita buka, ada skrup yang ada di bawah viewfinder ada 2, udah kita lepas 1 dan sekarang ini tinggal 1. Kita lepas lagi. Sorry ya teman-teman ya, agak ramai ya jalannya ya. Nah, kita lepas. Oke. Nah, di situ udah kita lepas semua. Nah, kita buka bisa pelan-pelan. Kita lepas untuk bodi belakangnya, atasnya dulu teman-teman ya. Ini kita bukanya, bentar, ini masih cari celah buat buka. Nah ini udah ketemu celahnya yang atas. Bentar, hati-hati banget ya teman-teman ya kalau pakai benda tajam ya, karena di sini banyak banget fleksibelnya. Jadi takutnya kalaupun memakai pinset itu nanti kalau sampai kegores fleksibelnya, takutnya nanti putus teman-teman fleksibelnya, karena tipis banget gitu. Dan ini kalau pakai cutter kayak gini harus hati-hati, karena di bawah itu banyak banget fleksibel, di bawah dial itu.
bawa flash nanti juga ada. Kita buka, nah ini akhirnya dapat, kita buka teman-teman. Nah di sini ada, di bawah ini ada fleksibelnya teman-teman ya. Ini ada itu, jadi tinggal ditarik aja. Tapi kalau bisa pakai pinset, kalau bisa pinsetnya itu dilindungi sama solasi dulu teman-teman, karena dia tajam pinsetnya. Nah ini kita dapat, nanti tinggal didorong aja gitu. Nah ini bentuknya. Oke, kita pinggirin dulu teman-teman untuk flashnya, alat-alatnya juga. Nah, terus kemudian saatnya kita buka sekrup-sekrup yang nutupi dulu ya. Di sini ada dua viewfinder, ada dua baut di atas viewfinder, di sebelahnya hotsaw. Nah banyak juga ya yang dikeluhkan kalau hotsaw-nya ini ada yang sudah lecek karena ada baut, ada sekrup di bawahnya itu yang dol. Oke ya, kita buka untuk bodinya ya, bodi monitornya ya. Nah, kita lepas bautnya, habis itu kita lepas monitornya ya. Oke, selepas kita lepas monitornya, ngelepas monitornya harus miring ya teman-teman ya. Nah jadi ngelepasnya harus miring. Ada, bisa kok semua dilepas, itu nggak ada fleksibelnya ya itu. Nah habis itu kita lepas skrupnya lagi satu. Dan untuk monitor itu casing yang di belakang itu nggak ada fleksibelnya. Nah sekarang saatnya kita lepas untuk sensor viewfinder teman-teman. Jadi kan di samping viewfinder itu ada kayak sensor kecil. Ini harus hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ini bakal dilihat kalau ketutup dikit itu dia bakal pindah ke viewfinder kayak gitu. Nah ini hati-hati banget ya. Aduh sorry ketutupan kepala aku ya teman-teman ya. Ini bisa dilepas pelan-pelan pokoknya. Hati-hati, di situ ada pengait-pengaitnya kecil-kecil. Satu itu pengaitnya teman-teman. Nah itu pengaitnya kecil banget ini. Nah ini udah dapat, dia udah bisa lepas. Terus kemudian saatnya kita bentar. Nah ini bisa diganti teman-teman, karena dial shutter speednya tempatnya di sini. Ini bersambungan dengan tombol galeri, tombol menu FN, dan juga tombol tempat sampah atau hapus. Nah sama dialnya ya, di situ ada. Nah ini adalah contohnya. Nah nanti kita ganti. Nah ini itu tinggal ganti aja teman-teman, gampang banget kalau yang ini, tapi hati-hati banget. Nah itu yang perlu diganti. Harganya kalau nggak salah 250 ya di online shop. Nah itu kita tarik ke bawah, tinggal tarik aja tapi pelan-pelan, karena dia karena di atasnya itu ada fleksibel, di bawahnya ada fleksibel teman-teman. Dia cuma numpang di fleksibel, nggak numpang kayak di soket yang ada plastiknya gitu, enggak. Tapi dia di fleksibel yang warna kuning ini teman-teman. Di warna kuning itu kan terlihat warna kuning itu ya. Nah sebentar ya. Oke, untuk pergantiannya gampang banget. Kita lepas dulu skrupnya. Rencana mau benerin kabel fleksibel yang ada di viewfinder ya, karena punya saya ini nggak masang, ini kayaknya lepas nih, dulu nggak sempat masang. Bentar, ini nggak bisa dilepas, harus dari dalam, ada bautnya di dalam itu. Bentar, ini sengaja nggak aku cepetin jadi biar lebih jelas ya. Nah saatnya ini kita buka untuk sensor apa ya, bentar ya, saya ketutupan soalnya teman-teman. Sensor mikrofon. Oh iya. Ya dia, kita harus di sini ada penguncinya teman-teman.
itu ada mikrofon di situ, kecil banget. Itu mikrofonnya kecil banget, hati-hati teman-teman. Di sebelahnya Hojo, bentar, kelihatan nggak ya? Nah itu kelihatan kecil banget ya. Nah di sebelah kanannya Hojo kalau kita dari sini ya. Oke, habis itu kita lepas skrupnya lagi, ada 2 yang ada di Hojo. Kalau kalian ada banyak banget Hojo itu yang lepas kayak gitu, nah emang itu bukannya dari sini. Sony, untuk Sony A6000 ya teman-teman ya, ini hojonya dari situ itu harus dilepas, dan di bawahnya lagi nanti ada skrup, biasanya skrup yang lepas, dia menghadapnya ke atas, akhirnya banyak yang dol. Terus ini saya dulu udah saya buka, udah saya kasih lem Korea, jadi udah aman banget, nggak lepas-lepas lagi. Dan ini ingat, ini jangan ditiru, kalau ditiru pun harus punya mental yang kuat, karena resiko ditanggung masing-masing ya. Oke, di samping sini di bawahnya strap ini ada 3 skrup teman-teman ya, ada 3. Itu yang pertama untuk dia berkaitan dengan yang ada di strap, tapi dia nggak ada kabelnya, dia cuman besi-besi aja di situ. Di samping ini ada 3, 2 warna hitam, 1 warna putih teman-teman. Nah yang paling atas warna putih itu kalau mau lepas yang bagian tengah, kalau mau ganti Hojo itu harus dibuka lewat situ. Nah itu bisa dibuka, dilebarin dikit, habis itu tarik. Nah besi ini untuk strapnya teman-teman, untuk pengait strap. Oke, agak sulit emang ya, bukan emang agak sulit tapi emang sulit banget. Nah di situ banyak banget fleksibel. Ini mau ngelepas fleksibel monitor atau merapatkan, misal kalau ada yang sedikit kendor, nah ini harus hati-hati, di bawahnya itu ada fleksibel. Nah ini untuk melepas dial fleksibel, dial shutter speed dan kawan-kawannya yang ada di depan teman-teman, yang di bagian jempol. Kalau pengoperasian kamera di bagian jempol, nah ini untuk partnya di sebelah sini itu ada fleksibel warna biru aja teman-teman. Itu bisa, kalau kalian hati-hati diganti itu bisa banget. Nah ini udah lepas teman-teman, itu sengaja di bawahnya saya kasih di bawahnya sebelumnya sudah ada solasi teman-teman, solasi bening gitu. Nah jadi kalau kita misalnya narik pakai pinset kegores pun masih ada pelindungnya ya. Nah di situ kita ngelepas pengait-pengaitnya teman-teman, karena dia ini monitornya LCD monitor, dia nyantolnya di sini fleksibel, dan ini hanya fleksibel ya teman-teman ya. Ingat ini fleksibel aja, jadi kabel yang tipis-tipis banget ya gitu, hati-hati banget. Banyak banget pengait-pengaitnya, ada 3 kalau nggak salah, tapi pengelepasannya gampang, cara ngelepasnya gampang banget, bisa, yang penting hati-hati. Nah ini di situ ada pengait juga, cuman kayak apa ya, kecil gitu aja. Bentar, kelihatan nggak? Nah ini aduh sulit banget ya, nggak fokus soalnya. Nah ini tinggal dibuka gitu aja. Nah ini kalau mau ganti fleksibel yang biru untuk dial, di situ tempatnya, ini udah saya ganti. Ini kamera Sony saya sendiri teman-teman, makanya saya berani. Terus kemudian ya kalau teman-teman mau ngirim, saya nggak ngejamin resiko teman-teman. Kalau bukan sebagai pekerjaan atau memang ahli, nggak usah dicoba-coba, sulit. Nah ini kita lihat di bawah sini ada kabel LCD monitor fleksibelnya. Nah di situ ada 1 teman-teman ya. Nah di situ ada 1. Oke. Ya 1 aja itu kabelnya teman-teman, fleksibelnya. Hati-hati banget, di situ ada solasinya ya. Ini udah saya solasi,
nanti kita buka pelan-pelan aja. Nah ini saya lagi benerin kabel fleksibel Hotso teman-teman. Viewfinder atau viewfinder ya bacanya ya. Ya udah kayak gitu pokoknya, yang tulisannya viewfinder gitu. Nah ini kita ngelepas. Ini saya mau mengganti solasinya dulu ya teman-teman ya, karena ya nggak apa-apa sih, tapi saya ganti aja yang lebih kuat gitu biar nempelnya lebih kuat. Nah ini saya lagi benerin fleksibelnya viewfinder, dia nggak terpasang teman-teman. Dulu emang nggak saya pasang. Bentar kita putar dulu. Wah sulit banget ini. Kalau ketutup ya mohon maaf, karena harus jendit-jendit, mau geser tempat kamera kok agak ribet gitu ya. Ya wis mending tak tutupin kayak gini. Ini sebelumnya dia ada panelnya, kayak ada kunciannya gitu teman-teman. Dia ada kunciannya gitu. Ini belum berhasil kayaknya. Ini belum berhasil ya, belum terkunci dia. Semua bisa teman-teman, kalian pun juga bisa, tapi yang penting ada alat gitu aja. Cuman butuh obeng plus gitu aja teman-teman. Bentar, buat bantu itu, buat buka viewfindernya, kita harus benerin dulu solasinya ini. Solasinya tak lepas dulu, jadi biar lebih ada space, biar nggak ketarik di situ. Oh ini juga monitorku juga udah ada dennya ya, ada bercak hitamnya, tapi nggak masalah, nggak ganggu di hasil. Oke, kita lepas pelan-pelan aja teman-teman. Takutnya kalau ada yang robek. Ini saya ngelepas solasi teman-teman ya, kan ada yang lengket itu, mau tak ganti yang baru solasinya. Bentar, susah banget. Bentar. Oke, udah lepas. Kita ambil solasi lagi yang baru nanti ya. Nah ini mau saya buka, tapi karena dia nggak bermasalah ya wis, nggak usah aja teman-teman, kita fokus ke viewfinder aja ya. Nah di situ ada kuncian soket dari fleksibelnya ya. Ini kalau nggak dilepas juga kurang space-nya ya, buat masang ini agak susah ya teman-teman kalau nggak dilepas, tapi takutnya nanti putus gitu. Tapi ya emang sulit sih. Kalau yang bukan sulit sih, harus telaten gitu aja, hati-hati pokoknya. Sorry ketutupan ya teman-teman ya, aku nggak tahu ini, nggak mantau monitornya soalnya. Bentar, kita coba dulu satu persatu. Ini masih masang soketnya ya untuk kunci itu teman-teman, viewfindernya. Wah tutup ini. Itu tinggal dicetik gitu aja, tapi ya harus ngepasin dulu viewfindernya. Oke, udah kepasang ya, ini udah bisa teman-teman. Ini udah pasang, nanti kita tinggal pasang lagi satu persatu. Kita ambil solasi dulu teman-teman, buat ganti solasi tadi yang udah kita lepas ya. Hati-hati teman-teman ya, kalau pakai pinset dan lain-lain yang berbau konduktor atau yang bisa mengantarkan listrik, karena di sini masih ada aliran listriknya. Di flash itu besar listriknya, ada sejenis sikring ya. Saya dulu pernah bongkar Nikon 3200 itu, saya kesetrum, besar banget strumnya, padahal baterai udah dilepas loh. Nah ini sekarang kita pakai solasi, kita potong secukupnya, yang penting bisa menguatkan kabel fleksibel dengan medianya, dengan soketnya ya. Oke, kita tekan pelan-pelan, kayaknya kepanjangan, nanti kita potong ya. Oke, kita potong aja teman-teman.
Aduh, guntingnya kedul bisa. Oke, bisa. Nah, udah. Nih. Oke, ini untuk fleksibel viewfinder juga udah beres. Kita masang sensor viewfinder teman-teman. Kita kaitkan lagi. Kita cantolin lagi di situ. Cantolannya kayak model huruf S gitu loh teman-teman ini. Jadi kayak huruf S kayak gitu nanti dikaitkan. Kalau masangnya sih lebih gampang daripada ngelepasnya teman-teman. Hati-hati insetnya kalau kena viewfindernya nanti. Oke, ini udah kepasang. Terus kita tutup lagi ya teman-teman ya, kita pasang lagi. Nah, hati-hati di sini fleksibel ya, yang saya bilang tadi. Nah, itu ada fleksibel. Fleksibel warna kuning ini untuk dial on off, terus dial apa lagi ya. Nah, kita pasang pengait strapnya dulu teman-teman, karena dia dijepit di tengah-tengah itu posisinya nanti. Ya bentar, ngeri ya ini. Kalau putus takutnya teman-teman. Nah, ini ada dial manual, terus diafragma itu di sini teman-teman. Yang atas kuning ini yang dipegang tangan kiri ini teman-teman. Nah, udah kepasang. Nanti kita kaitkan lagi satu persatu teman-teman ya. Nah, kita cantolin lagi nanti. Oke, yang bawah kayaknya udah pasang juga. Ya bentar, aduh sorry ketutup ya teman-teman ya. Oke, ini udah. Aduh, bentar. Nyantol ya teman-teman. Ada yang belum beres. Ya agak susah nih kalau masang lagi. Nah, karena takutnya nggak pas gitu loh teman-teman. Nanti terus ketekan sama yang lainnya. Takutnya fleksibel yang ketekan teman-teman. Itu nanti malah ada putus putus di dalam, malah repot semua nanti. Malah nggak bisa fungsi kameranya. Oke, bentar. Nah, oke teman-teman. Kita pasang dulu ya ini. Kita pasang fleksibelnya dulu. Ini fleksibelnya yang tadi teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu, kita pasang kunciannya dulu, kita pasang penguncinya. Ini bisa kok, semuanya bisa. Yang penting hati-hati aja. Nanti kalau udah kepasang yang fleksibel warna kuning, jangan lupa dikasih solasi ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk melindungi, nah ini atasnya ini, untuk melindungi atasnya fleksibel biru ini yang dial shutter speed itu teman-teman. Nah, jadi kalau ada goresan, jadi kesentuh pun dia nggak bakal kegores karena udah ada pelindung solasinya di bawah fleksibel biru itu. Oke, kemudian kita pasang dulu ya teman-teman ya. Ini kita pasang baut atau skrup ya, yang di dekatnya viewfinder. Ini kita pasang ada 2. Nah, tempatnya di mana ya? Di sini kayaknya. Kita pasang dulu di sini. Nanti kalau nggak ngunci berarti ya bukan tempatnya. Tapi yang di situ ada 3 lubang. Kita pasang. Terus kemudian kita ambil skrup lagi yang warna hitam. Bentar, nah ini tempatnya di atasnya ya teman-teman ya. Di atasnya ini ada, aduh, oke, bentar ketutupan tangan gak apa ya. Wis ini ada lubangnya kok pasti ya, ini di sampingnya Hotso dan di antara Hotso dan juga viewfinder. Oke teman-teman, nah kayaknya tadi aku salah pasang ya teman-teman ya.
skrup yang di lubang putih tadi yang aku pasang ternyata tempatnya bukan di situ, tapi di sebelahnya. Di situ ada lubang warna hitam ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pasang ini udah. Nah, kita tunjukkan nih. Ini ada sensor, ini ada mikrofon teman-teman. Di situ ada mic, kalau nggak salah mic ya. Ya kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ya. Mohon maaf. Bukannya sok tahu, tapi kayaknya ini modelnya mic teman-teman, mikrofon di sini. Nah, situ kita pasang penguncinya. Aduh nggak kelihatan ya. Saiki rada angel teman-teman. Karena pengunciannya itu kecil banget gitu loh. Cuman beberapa mili, nggak sampai setengah senti teman-teman. Kalau nggak salah 2 mili, kanan kiri 1 mili 1 mili. Ini pengunciannya kayak gitu. Nah, ini udah kelihatan nggak ya? Kok kecil banget oh. Nah, nggak kelihatan teman-teman. Nggak bisa fokus. Sorry nggak apa-apa ya. Ini cuman, tapi ada kok di situ. Bisa dikerjakan kok. Kemudian kita skrup lagi hoconya teman-teman. Di situ ada 2, kita pasang, kita rapatkan, kita kencengin ya. Satu. Terus kemudian ini satunya lagi. Ini hoco. Banyak banget teman-teman yang punya Sony ini keluarnya di hoco. Ya mungkin untuk pabrikan Sony sendiri mungkin bisa dibenerin ya, biar nggak gampang mudah rusak gitu ya. Tapi ini untuk Sony A6000. Pasang dulu ya skrup yang ada di samping tadi. Ini kan udah. Terus kemudian ini ya aku juga agak bingung kalau nggak nginget ini. Gak lupa ya. Bentar. Ini kita pasang skrup yang ada di, oh ya, sampingnya hoco. Ini juga ada skrup yang menghadap ke atas ya teman-teman ya. Kita pasang dulu. Oke, kita kencengin sekalian. Nah, oke, ini udah masang. Nah, saatnya di sini kita pasang yang namanya monitor ya, casing belakang ya. Ini posisinya miring teman-teman ya, harus miring ya. Nah, jadi kayak gini, agak miring ya casingnya. Itu di situ ada apa ya, kayak engsel. Ini bisa yang nyantol di situ teman-teman. Harus kita benerin dulu. Nah, oke teman-teman, ini udah terpasang tadi monitornya. Kita rapatkan pelan-pelan. Ini untuk gripku udah melar ya teman-teman ya. Jadi ya jangan dibully. Ya, karena kamera perang udah 7 tahun udah aku pegang teman-teman, ini dari tahun 2017. Oke, udah lama juga dan masih bekerja sampai sekarang di tahun 2024. Kita pasang aja. Nah, kita rekatin, nggak usah pakai lem ya. Ini ada kok di sini, ada kunciannya semua teman-teman. Nah, kita pasang, kita tekan dikit-dikit aja. Kalau ada misal berat itu pasti ada fleksibel yang mengganjal teman-teman ya. Pastikan fleksibelnya kembali seperti semula. Nah, bentar. Ini kayaknya agak berat gitu loh. Nggak bisa trep. Oke, kita pasang viewfindernya dulu teman-teman ya. Nah, pelindung viewfinder. Kita rapatin. Nah, saya salah aku. Ini harusnya dipasang dulu baru di skrup. Nah, ini udah masang dia, lalu tinggal di skrup ya. Ini tak skrupnya dulu. Oke, udah kenceng, aman. Terus kemudian kita pasang lagi. Di bawahnya ada 2, di belakang monitor ya teman-teman ya, di belakangnya LCD monitor itu ada 2. Kita pasang lagi.
mesin, kita kencengin dulu. Oke, terus selanjutnya kita pasang casing atas teman-teman. Ini ada fleksibelnya ya, agak sulit ini masangnya ini karena tempatnya emang space-nya sulit banget ini, nggak ada space-nya, ada tapi sulit. Nah, ini pakai pinset. Hati-hati teman-teman karena di bawahnya itu banyak banget fleksibel ya. Bentar. Ini tak tekani dulu. Bentar ya, ini masih ngutak-ngutak ini juga ya. Bentar kita pasang. Ini agak sulit. Ya sorry banget kalau videonya terlalu panjang teman-teman, tapi ya semoga aja bermanfaat ya. Ini emang sengaja nggak di skip. Jadi biar tahu, mungkin teman-teman yang kameranya di rumah rusak atau low budget, misalnya nggak ada uang buat benerin di servisan, ya kalau mau nekat ya monggo silahkan. Ini wangel sulit teman-teman. Itu loh, itu pinset ini kan tajam ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa dilapisin dulu sama solasi jadi biar nggak ngegores. Karena saya juga pernah mutusin fleksibel lensa, akhirnya ya segitu putus gara-gara kena pinset kayak gini. Ujungnya pinset itu tajam itu. Kita pasang, kita tarik ya. Itu kaitannya juga sama fleksibel ketemu fleksibel. Tapi ada soketnya kecil gitu teman-teman. Bentar kita pasang. Nah, tak pasangi dulu teman-teman. Wangel ya. Kabelnya kurang dawa teman-teman. Oh ini bisa, tinggal dorong aja teman-teman. Tinggal dorong dikit. Pas slotnya ya. Sorry ya kalau ketutupan rambutku ya teman-teman ya. Nah ini udah tak rapetin teman-teman. Oke kita pasang ya untuk casing atasnya. Ini flash tuh dial MASP itu ya, manual sama dial diafragma. Ini hati-hati masangnya, di bawahnya banyak banget fleksibel, jangan sampai tertindih teman-teman. Kalau tertindih nah nanti takutnya putus gitu, kejepit itu putus gitu, malah habis banyak nanti untuk biayanya ya. Kita pasang dulu. Nggak bisa rapet ya ini ya. Apa nih ya? Saya teman-teman. Kita coba dulu. Gak iso terp ya. Oh, apa sih? Saya tak sesuai teman-teman. Ini angel ya, gini ya. Aduh. Oh. Gak iso. Kok angel teman-teman. Saya misal di scrub sih ya. Pasangnya tak rapetin sama scrub dulu ya. Ini dia agak dol ya teman-teman. Waduh, iya. Ya ini sulitnya teman-teman. Kalau memang kita bukan ahlinya ya emang agak sulit. Kok angel kayak ada yang ganjel gitu loh teman-teman. Pasang skrupnya ini, skrupnya nggak mau nyantol sama tempat thread yang bawah gitu loh. Pengaitnya ya, apa nih ya. Nah, kalau ada rezeki lebih yang mending teman-teman diservisin aja, yang rusak jangan dibenerin sendiri ya, takutnya bukan malah jadi tapi malah tambah rusak nanti. Ini tak coba dulu teman-teman. Bentar. Coba kita paksa dipakai skrup. Nah ini kita pasang dulu skrupnya.
dulu skrupnya ini. Oke, ini udah rapat bisa. Nanti kita coba tutup ya untuk tempat flashnya. Oke, kita pasang dulu skrup yang ada di tempat dial min plus itu ya. Kita pasang dulu untuk puterannya teman-teman, warnanya hitam. Itulah yang ada di dekatnya viewfinder, kan ada yang buat orang yang penglihatannya minus atau plus itu teman-teman ya. Itu kan bisa dibantu pakai itu, tinggal diputer. Nah, ini di sini juga ada apa ya, kayak pengunciannya teman-teman. Jadi dia nggak asal pasang. Dia ada pengaitnya gitu. Ini agak bukan agak sulit, butuh ketelitian aja teman-teman. Nah, ini udah bisa. Oke, tak pasang dulu, tak rapetin yang sebelah sini. Viewfinder di sini aman. Terus kemudian kita ambil skrup yang lainnya ya. Di sini tempatnya juga ada agak ramai teman-teman ya. Nah, ini tak pasang tutupnya yang warna hitam itu. Ada kayak pelindung skrupnya ya, dia berwarna hitam. Oke, kita rapetin lagi. Nah, ini nggak bisa kunci nih. Ini yang ada di tempat port HDMI, micro HDMI sama port USB ya teman-teman ya. Ini di situ ada tempat skrup, kita skrup lagi satu. Terus kemudian di dekatnya tulisan WiFi ada juga satu, kita pasang lagi, kita rapetin sekalian. Nah, oke, udah ya, udah terpa ya. Ini rada angel gitu loh teman-teman. Apa ya, lah gitu loh. Ini nggak bisa dipasang teman-teman. Untuk ini nggak bisa nih ya. Kayak ada yang ganjel gitu loh teman-teman. Apa nih, aku gak harus ya, saya coba edisi teman-teman. Coba edisi. Kayak ada fleksibel, kayak ada yang ganjel gitu loh. Jadi nanti saya coba buka lagi ya teman-teman ya. Ya karena kayak gini, jadi ngelepasnya itu cepet, gampang, tapi waktu masangnya ini yang agak sulit. Kalau nggak pas trep gitu ya resiko sih teman-teman, banyak resikonya. Nanti takutnya ada debu yang masuk, terus justru ganggu sensornya, nutupin sensor, buat sensor kotor kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau bisa masangnya juga rapat lagi seperti awal gitu. Ini sih nyoba ini apanya yang ini, ambil dulu ini skrupnya yang ada di tulisan WiFi. Kita pakai bantuan cutter aja ya biar cepat bukanya. Diganjeli bawah itu, habis itu kita putar. Nah, nanti bakal keangkat. Oke, kita ambil pakai pinset. Oke, kita simpen dulu. Oke, ini apa? Kita lepas dulu teman-teman. Yang atas ini. Oh, nggak bisa rapat gitu loh. Terlepas skrupnya yang ada di Hojo flash. Ada di flashnya, sorry. Ada dua baut atau dua skrup ini ya. Ya kalau nggak fokus, mohon maaf ya teman-teman ya videonya ya. Tapi di situ kelihatan semua kok. Bisa dikerjakan sendiri di rumah. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya silahkan dibawa ke service center atau yang berpengalaman gitu ya. Tidak disarankan untuk dibuka sendiri. Kalau memang benar-benar nggak punya budget dan juga udah siap mental ya. Nah ini. Oh ini tak tutup dulu aja teman-teman, coba. Untuk flashnya tak tutup dulu.
Ada fleksibel yang ganjel teman-teman ini. Coba kita pasang. Oke, ini udah bisa kepasang, udah bisa ngunci flashnya. Sekarang kita skrup dulu ya teman-teman ya. Nah, kita buka lagi. Oh, ini udah rapat nih teman-teman ya. Dia bisa rapat nih. Di bawah flash udah bisa rapat, tadi udah bisa ditutup. Nanti kita coba kita tutup lagi. Nah, bisa. Naik turunnya bisa. Ini udah normal ya. Untuk tuas flashnya normal, kita rapatkan yang tadi kita lepas ya, wifi nya sama skrup yang ada di wifi, tulisan wifi sama skrup yang ada di port USB. Oke, kita rapatkan, udah rapat semua. Oke, sekarang kita pasang yang ada di bawah teman-teman ya. Ini ada tiga di luar, tiga yang kelihatan, maksudnya kelihatan di body itu ada kelihatan tiga, ada tiga. Satu, dua, ini udah pasang. Terus yang ketiga kita ambil skrupnya dulu. Oke. Ini kita pasang 3 skrup yang ada di baterai ya teman-teman ya, tempat baterai. Yang bawah kita pasang dulu, yang di dalam. Terus kemudian yang di atas. Waduh, kok cuman menyerah aja, nggak mau nyakot. Nggak mau nyakot ya teman-teman ini. Ayo dol ya. Munyer tok agak gelem nyakot ya teman-teman derate. Coba ngarep yang bawah sih. Sambil dilihat mana yang pasang yang ada di dalam, di dekatnya soket memori. Nah, itu ada. Oke, siapa nih mau? Oh, iki loh teman-teman. Blok. Dia miring teman-teman. Jadi bagian penguncinya di dalam itu nggak lurus, akhirnya skrupnya nggak mau masuk teman-teman. Oke, nah ini skill masuk teman-teman. Oke, aman ya. Sip. Aman kabeh. Alhamdulillah untuk Sony A6000 yang tadi kita udah ganti, udah kita benerin viewfindernya udah bisa, dan sekarang kita coba lepas flashnya bisa normal. Nanti kita pasang baterai sama lensa ya, dikasih memori juga, apakah kembali normal atau enggak. Kita ambil nih flash sama baterai teman-teman, sekalian memori ya. Nah, wis memori nenek, baterainya juga ready. Kita pasang dulu. Tapi nggak tahu ya ini memorinya atau gimana ya teman-teman ya. Setiap kali sih kok agak lama. Ya tak paten nenek. Masa bateraiku salah lantai. Jel nakalnya. Oh, kisah teman-teman. Oh wis. Nah, bisa dia nggak minta format, cuman recovery data gitu aja. Oke,
Oke, ini dialnya. Kita coba, kita putar-putar, ternyata udah normal, aman, berfungsi lagi. Ini tombol delete. Oke, FN dan lain-lain ini udah normal semua. Kita lihat menunya, kita cari viewfinder, dipakai auto atau ini show tombol dialnya yang dulu udah kita ganti normal dengan harga 250. Lupa kalau nggak salah belinya online di Shopee. Oke, kita coba pasang pakai lensa ya teman-teman ya. Ini pinjem lensanya temen, nggak tahu mereknya apa ya. Coba. Nah itu dene ketok ya teman-teman ya, ada bercak hitam di monitorku ya, AF lama teman-teman. Nah ini fungsi normal kabeh. Foto ketok blur AF suwi, sorry teman-teman. Nah ini foto sepatuku teman-teman, jajal. Nah bisa AF normal, buat nyepret juga bisa, tombol atas shutter. Oke, dial MASP, diafragma juga normal ini ya. Delete fungsi, galeri fungsi, FN fungsi. Nah, oke. Kita coba edisi teman-teman. Nah, ini oke, monitor juga fungsi lagi, jadi nggak ada yang kecabut atau nggak kegeser, monitornya kembali normal. Ini masih nyari. Nah ini sensor viewfindernya teman-teman ya, kelihatan nggak ya sih. Jadi kalau misal dideketin ke mata viewfindernya, dia bakal terbaca di viewfinder teman-teman, kayak gitu ya. Oke, nah ini kita pakai auto atau kita pakai monitor aja, udah berfungsi secara normal ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, jangan lupa ini udah normal. Guys, kalau emang video ini bermanfaat, subscribe ya.